Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Nanda Triarta. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu kasus eh, kasus pelanggaran kasus hak kekayaan intelektual. Yang dimana di sini saya mengangkat salah satu kasus, ya ini kasus Warkopi yang dimana dia meniru Warkop DKI. Baik, eh, jadi pada tahun 2021 lalu, lebih tepatnya kalau nggak salah itu di bulan September, ada tiga pemuda yang viral di TikTok, di mana muka dan gaya mereka itu mirip banget sama eh, grup lawak legendaris, ya ini Warkop DKI. Di mana mereka akhirnya bikin grup yang namanya Warkopi dan memulai konten-konten komedian yang meniru gaya almarhum Dono, Kasino, dan Indro. Yang jadi masalah di sini mereka jadi terkenal dan berpotensi dapat keuntungan dari situ. Tapi tanpa izin sama sekali dari pemilik sah nama dan karya Warkop DKI, yaitu Lembaga Warkop DKI. Jadi ini bukan lagi sekedar mirip, tapi sudah menjadi eksploitasi komersial. Yang dimana mereka itu terkena Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek, di mana isinya sendiri yaitu nama kopi DKI itu adalah merek yang sudah terdaftar dan dilindungi oleh hukum di Indonesia, tapi mereka sengaja memakai nama Warkopi, yang mana itu eh, mirip banget sama Warkopi DKI ini. Dan sebenarnya itu ada pelanggaran hak cipta, itu ada hak moral, di mana setiap karya itu punya jiwanya. Nah, dia meniru karakter dan cara ngelawak warna kopi tanpa tanpa izin dan merusak keaslian atau jiwa dari karya originalnya. Terus ada hak ekonomi di mana lembaga Warkop DKI punya hak penuh buat dapetin uang dari semua karya Warkop. Warkopi ini bikin konten buat jadi terkenal dan cari untung, tapi mereka nggak minta izin dan nggak ada bagi hasil sama sekali. Jadi dia mendapat untung sendiri karena sudah meniru itu dan tidak meminta izinnya sama sekali. Baik, sebenarnya itu gimana kasus ini selesai. Jadi yang pertama, kasus ini selesai itu lewat jalur non integrasi, di mana Om Indro itu angkat bicara, di mana dia adalah salah satu anggota asli yang tersisa. Beliau secara terbuka menyatakan keberatan di media sosial terhadap konten-konten Warkop ini. Terus lembaga Warkop DKI kasih teguran resmi yang biasa kita sebut dengan somasi. Mereka meminta Warkopi secara profesional untuk berhenti pakai nama dan gaya Warkop DKI. Terus yang terakhir itu ada pemerintah lewat DJKI juga ikut kasih pandangan. Yang intinya mereka itu mendukung tindakan Warkopi itu secara hukum. Dan akhirnya Warkopi pun secara resmi membubarkan diri. Nah, untuk kritik dan saran, eh, pertama itu sosial media itu kuat banget. Jadi teguran Om Indro ini sangat ampuh di kasus ini. Jadi selesainya itu kelar. Terus yang kedua itu peran lembaga itu penting. Em, jadi bukti betapa pentingnya ada lembaga kayak lembaga Warkop BK ini siap melindungi sebuah karya. Karena karya ini sudah legendaris. Nah, saran dan saran dari saya sendiri itu eh, kalau bisa minta izin dulu kalau meniru karya karya seseorang. Soalnya kreatif itu wajib. Tapi yang lebih penting itu menghargai karya orang lain itu harus. Eh, terus izin. Ya, so sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.